天父上帝，感谢你的恩，你的爱，你在每个时代兴起你忠心大用的仆人，在各地方传扬你救世之道。主，你的道是超过世界一切的道，因为你是有永生之道。我们今天能够听到这些讲解，求主增加我们对你的认识，对道的更深的认识，用你的道造就我们每个人。求主给你的仆人所讲的，能够造就更多的人，能够吸引更多人来归向你。求主把这个真道扩展到每一个地方，给我们每个人听了以后，也能够做美好的见证。我们把这个机会完全仰望你，求主施恩赐福每一个到这边来的人，给我们有智慧悟性，能够明白这些真道，能够在道上真正有根有基，得到造就。奉主耶稣得胜的尊名祈求，感谢仰望，阿们。阿们。Ngerti? Ngerti ya. Dia kalau doa ya setiap kali lain, bukan hafal. Dia lagi doa, lagi susun. Jadi saya tahu pikirannya masih jelas dan tidak pikun sama sekali. Yang dia doakan tadi adalah, puji Tuhan karena Engkau memberikan firman. Firman-Mu lebih tinggi dari semua filsafat. Ya, dan hari ini beri kami kesadaran, keinsyafan untuk mengerti firman-Mu. Dan ini firman boleh disebarkan ke seluruh dunia. Dalam nama Yesus, amin. Semua bilang amin. Oke. Ada pertanyaan mengenai kemarin yang belum jelas, silakan. Atau yang sangkut paut dengan tema ini, jangan tunggu. Siapa saja, silakan. Tidak usah. Coba. Bagaimana? Bagaimana Konghucu bisa menjadikan murid-murid menjalankan apa yang dia ajarkan? Tidak ada orang bisa, Konghucu juga tidak bisa. Ada satu murid datang ke Konghucu, ya, dia tanya, mengapa kalau orang tua itu mati, mesti jaga kuburan 3 tahun? Tidak terlalu lama. Konghucu bilang, ya, kalau you rasa bagaimana? 1 tahun cukup. Ya, akhirnya murid itu terus pergi. Konghucu tanya dia, 1 tahun cukup? You rasa sejahtera enggak? Jaga kuburan cuma 1 tahun. Dia bilang sejahtera. Kalau sejahtera ya jalankan aja, tidak usah 3 tahun. Setelah dia pergi, Konghucu bicara sama murid-murid lain. Ini orangnya kira 1 tahun cukup. Sebenarnya bukan jaga kuburan, mengingat kebaikan orang tua maksudnya. Jadi kalau pakai itu apa itu tanda berkabung, itu mesti 3 tahun menurut Konghucu. Dia bilang sama murid yang lain, ini orang rasa 1 tahun sudah cukup. Padahal itu 3 tahun loh, dipelihara sama orang tua baru bisa jadi orang. Kok sekarang orang tua mati dia kira 1 tahun sudah cukup. Ngerti? Orang itu dilahirkan 1, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun dipelihara papa mama sampai mulai bisa ngomong, bisa apa, paling sedikit 3 tahun dijaga orang tua. Sekarang orang tua mati ya mesti ingat 3 tahun. Lalu Konghucu mengatakan sama murid-murid lain, orang seperti ini masih rasa dia sejahtera, apa boleh buat. Jadi berarti dia tidak paksa orang jalankan, dia cuma mengajar gitu saja. Ya, pertanyaanmu sudah dijawab. Ada lagi yang lain? Silakan, belakang dulu. Kenapa? Nanti kita cari kalau di surga ada. Orang agung seperti Konghucu apa dia diselamatkan atau tidak? Kalau diselamatkan, tidak pernah dengar Injil. Kalau diselamatkan, kok tidak pernah dengar Injil, bagaimana diselamatkan? Kalau tidak diselamatkan, kasihan ya orang hidup baik kok. So, pokoknya serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah semua. Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri, tidak jadi Tuhan semua. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri jadi Tuhan. Jadi kita serahkan sama Tuhan aja.
Apakah ada anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti ini? Kita tidak tahu di Alkitab. Tapi Tuhan itu adil dan Tuhan itu bijak. Tuhan itu tidak salah. Pokoknya kita menyerahkan kepada Tuhan saja. Itu iman kita. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah ngomong aja. Itu orang selalu atur begini tidak beres. Atau ini apa? Lao Tzu itu dapat bijaksana tuh dari mana? Sedangkan waktu itu kan moral itu kan belum apa artinya belum berkembang sedemikian apa masyarakat. Wahyu umum. Lao Tzu dapat pikiran mengenai moral dari mana? Dari wahyu umum. Manusia diberi kekekalan. Manusia diberi hati nurani. Manusia diberi wahyu umum tentang kewajiban harus berbuat baik. Nah, ini akhirnya di dalam filsafat Jerman, Immanuel Kant mengatakan ada categorical imperative, yaitu sesuatu perintah yang tertinggi yang tidak bisa ditolak. Nah, itu berarti Tuhan sudah menaruh di dalam setiap hati orang ada kesadaran bahwa Allah itu ada dan manusia harus bertanggung jawab dalam kelakuannya. Nah, banyak orang memendamkan atau mensuppress, apa itu? Menekan. Nah, itu di dalam Roma pasal 1 ayat 19, kemarahan Tuhan nyata dari surga kepada semua orang yang menekan kebenaran, yaitu mereka yang tidak melakukan ketakutan kepada Tuhan dan telah melarang atau menghambat kebenaran. Aslinya bahasa Greka itu menekan. Jadi orang yang tidak menekan kebenaran di hati nurani, pasti mereka sadar mereka mesti berbuat baik, mereka mesti melakukan kewajiban yang adil dan sebagainya. Sehingga tanpa ajaran Alkitab pun, di mana manusia ada, di situ ada pengadilan. Berarti mau melaksanakan keadilan kan? Di mana ada perbuatan baik yang diajarkan kepada orang, berarti manusia tahu harus berbuat baik. Namun pengadilan itu cuma mempunyai ide melaksanakan keadilan, tetapi justru yang tidak adil selalu terjadi di situ. Berarti wahyu umum itu ada, respons terhadap wahyu umum selalu tidak beres. Lao Tzu agak beres, Konghucu agak beres. Jadi mereka mempunyai kejujuran untuk menanggapi. Akhirnya mereka bisa mengajar hal-hal yang begitu baik. Respons sudah general revelation. Ya. Tidak tahu 5.000 berapa ribu, tidak ditulis 5.000. Itu namanya fensu kenglu, bakar buku dan tanamkan atau kuburkan orang terpelajar. Ya. Oh, karena yang dikuburkan itu mempunyai hati nurani, yang belum dikuburkan juga mempunyai hati nurani. Lu bisa bunuh berapa ribu, yang lain berapa puluh ribu, masih ada wahyu Tuhan khusus dalam hati mereka. Jadi karena itu mati terus mati semua, Tuhan tidak mati. Ya. Ada pertanyaan lain? Kenapa? Bagaimana pengajaran Konghucu sehingga pengajarannya begitu mendarat daging bagi kebanyakan orang Cina? Apa? Nah. Itu pengajaran-pengajaran secara hati nurani sudah diterima sebagai pengajaran yang benar. Jadi di dalam semua yang dianggap konsep benar, selalu orang rela kasih tahu sama orang muda. Jadi papa mama mengajar anak muda, dan papa mama kalau sendiri mempunyai sifat yang baik, contoh itu juga mempengaruhi anak muda. Jadi generasi-generasi turun. Maka satu bangsa sangat memerlukan ada teladan yang baik. Dengar kalimat ini ya. Apa yang menjadi kerugian bagi Republik Indonesia ini adalah 5 tahun terakhir ini banyak penjabat yang tidak beres teladannya, sehingga bangsa tidak mendapatkan guru, tidak mendapatkan contoh, tidak mendapatkan sasaran untuk belajar. Akhirnya pemuda-pemudi tawuran dan karuan ini. Berarti sekolah-sekolah negeri itu juga tidak mempunyai guru yang menjadi teladan baik, sehingga mereka tidak mempunyai kuasa di dalam perkataannya mempengaruhi murid-murid. Tapi sekolah-sekolah Kristen yang tawuran kan lebih sedikit, sekolah Katolik yang tawuran kan lebih sedikit. Berarti sekolah-sekolah Kristen, sekolah Katolik masih mempunyai guru-guru yang teladannya lebih baik. Tetapi kalau dari presiden, wakil presiden, menteri, semua pejabat tinggi itu mempunyai karakter yang baik,
negara ini secara tidak usah banyak pendidikan atau apapun, ada satu contoh yang tidak sadar mempengaruhi akan rakyat. Dan itu yang kita doakan. Dan Konghucu menjadi contoh yang betul-betul baik, sehingga dia benar-benar mempengaruhi hati nurani begitu banyak orang Cina. Di masyarakat Cina, dengar ya, yang cerai sedikit, tetapi caranya adalah cari gundik. Ya, istri simpenan. Cerai sama istri asli hampir sedikit sekali. Ini satu masyarakat yang betul-betul diteliti dan diperhatikan oleh PBB. Tahun 65 PBB melaporkan satu makalah mengatakan keluarga yang pendidikannya ketat selalu menghasilkan remaja yang beres. Remaja-remaja yang tidak beres selalu dihasilkan oleh tempat-tempat yang pendidikan keluarga gagal. Lalu ambil contoh Tiongkok sama Amerika. Orang-orang Cina anak remajanya lebih mengikuti peraturan. Orang-orang Amerika lebih banyak bajingan waktu remaja itu keluar. Maka akibatnya adalah mereka ambil kesimpulan pendidikan di keluarga Tiongkok jauh lebih ketat dari pendidikan keluarga Amerika. Sekarang orang Tionghoa sudah terlalu westernized, dibarat-baratkan. Sudah dibarat-baratkan, jadi banyak cara-cara Amerika, cara-cara hidup Amerika sudah masuk ke dalam masyarakat Tionghoa. Tetapi mereka yang masih menerima pengajaran kuno dari Tiongkok, keluarganya selalu lebih baik. Bukan berarti mereka tidak usah diselamatkan, tidak usah percaya Yesus. Justru mereka masih perlu, seperti Nikodemus pun masih perlu. Tetapi ada pengaruh dari wahyu umum dan respons yang baik kepada pendidikan di dalam keluarga. Dan Konghucu selalu dianggap oleh orang dunia adalah greatest teacher in the history, guru terbesar di sejarah. Mereka malah mengatakan Konghucu secara ngajar lebih dari Yesus Kristus. Saya tidak terima. Saya tetap menganggap Yesus guru yang terbaik ya. Karena Konghucu mengajar hanya bagaimana relasi manusia dan manusia, tapi Yesus mengajar kita bagaimana mencintai Allah dan mencintai manusia. Sehingga dua fase itu lengkap, baru manusia dididik dengan utuh. Itu bandingan saya mengenai Konghucu sama Yesus Kristus. Begitu. Ada pertanyaan lain lagi? Percaya ke kehidupan yang akan datang? Konghucu apa? Percaya ke kehidupan yang akan datang? Kehidupan yang akan datang. Dia tidak bicara. Dia tidak pernah bicara tentang setelah mati apa. Waktu ditanya, bagaimanakah harus kita menyembah? Dia bilang, menyembah Allah seperti Allah itu ada. Ya. Tapi dia mengatakan kalimat, sebelum kita tahu hidup, bagaimana kita tahu mati? Apakah manusia hidup masih ada? Di dalam kalimat-kalimat yang lainnya menunjukkan dia percaya orang mati masih ada. Bagaimana tahu? Seng yang zi yi li, shi zang zi yi li, ji zi yi li. Waktu orang tua matilah masih hidup, layani dia dengan tata krama, jalankan kewajiban sepenuhnya. Setelah mati, kuburkanlah orang tua dengan tata krama, dengan segala peraturan yang sepatutnya. Setelah kubur, memberikan pelayanan, menyembah dia secara tata krama. Berarti setelah mati dilayani. Nah, inilah menjadi ancestor worship, yaitu menyembah orang yang sudah mati. Nah, dari kalimat itu, kalau orang mati sudah habis, tidak ada lagi, tidak ada hidup selanjutnya, mengapa mesti menyembah, melayani dia? Nah, di situ saya percaya Konghucu tidak mungkin tidak percaya sesudah mati masih ada. Tapi dia tidak bicara sesudah mati bagaimana, karena dia mengatakan tidak tahu. Jadi dia jujur konsisten. Yang tahu, beritahu orang lain kalau you tahu. Yang tidak tahu, ngaku kalau engkau tidak tahu. Itulah tahu. Zi wei zi, bu zi wei bu zi, shi zi ye. Ini kalimat dia sendiri. Dia mengajar kepada satu murid, you tahu apa itu tahu? Ya apa ya? Guru menurut you apa? Tahu yang sesungguhnya sekarang saya ajar kamu. Kalau kau ngerti, bilang ngerti. Kalau tahu nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Itu jujur, itu namanya tahu. Jadi itu pengetahuan harus berdasarkan kejujuran. Yang tidak tahu sembarangan ngomong merusak. Yang tahu berani berat bicara kamu kalau tahu. Kasus seperti ini Yesus mengatakan yang iya bilang iya, yang tidak bilang tidak. Lebih dari itu dari setan, ya. Dari kalimat Yesus selalu tidak hanya di dalam lapisan horizontal, selalu kaitkan kepada lapisan vertikal.
Sehingga kalau engkau tidak jujur, engkau dari si jahat. Berarti adalah hubungan manusia dengan dunia roh. Kalau Konghucu tidak, cuma hanya di antara manusia dan manusia. Begitu. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Konghucu hanya membicarakan tentang manusia dan manusia. Apakah ajaran Konghucu bisa disebut agama? Pertanyaanmu ya, tidak bisa. Konghucu tidak boleh disebut agama karena kurang dari unsur-unsur pokok sebagai pembentukan agama. Pembentukan agama itu paling sedikit mesti percaya setelah mati itu ada, dan setelah mati kemana ada kepercayaan, ada kuasa terbesar untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk membereskan dosa kita dan sebagainya. Nah, ini semua tidak dibicarakan oleh Konghucu. Tetapi orang Tionghoa yang sombong, gengsi, masakan saya harus percaya Yesus? Saya kan ada Konghucu. Jadi mereka menganggap Konghucu itu sudah agama. Padahal kurang syarat menjadi agama. Itu ada sistem moral. Tetapi kalau dikatakan agama pun membicarakan tentang moral. Masih ingat malam pertama? Sifat agama sama sifat kebudayaan ada satu titik pertemuan. Itu titik pertemuan apa? Wilayah moral kan? Dari kebudayaan sampai puncak bicara tentang bagaimana, how to behave, how to have our conduct, bagaimana hidup. Di dalam wilayah itu Konghucu ada. Maka liberal yang tidak percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus orang baik, mengajar kita baik, mereka telah menurunkan Kristen menjadi agama moral saja, bukan agama mengenai worship. Karena mereka reject the lordship of Christ and insist the important only in the morality of Christ. Itu liberalisme. Maka kita melihat liberalisme dalam kekristenan sama agama Konghucu hampir sama. Karena itu juga kurang sifat agama. Itu sebab gereja liberal di mana mereka mempentingkan hanya moralitas saja, orang pengunjungnya terus kurang karena tidak mempunyai sifat agamanya. Sehingga iman itu tidak mempunyai pangkalan, dan kelakuan itu hanya mempunyai contoh, dan sesuai itu Yesus bukan Tuhan, itu hilang iman. Akibatnya adalah Konghucu dan ajarannya tidak bisa memuaskan orang Tionghoa, meskipun kagum dan merubah hidup. Dan Lao Tzu juga tidak memberikan pegangan. Itu sebab orang Tionghoa tetap harus mencari sesuatu untuk mengisi kekurangan itu. Lalu yang dicari itu apa? Buddhisme. Maka mereka pergi ke India, cari kitab, bawa pulang ke Tiongkok, mengajar orang Tionghoa. Ada caranya untuk dapatkan hidup kekal yang berbahagia, bisa menjadi Buddha. Karena itu tidak diajarkan oleh Konghucu. So Buddhism is to fill the gap of the Confucianism in the sense of religion. Menurut Immanuel Kant, itu seorang filosof Jerman, maka Immanuel Kant mengatakan agama itu adalah sistem dari dua hal. Pertama, moralitas. Kedua, persembahan, perbaktian. Jadi the system of moral and worship. Worship is vertical, moral is horizontal. The system of moral and worship itu disebut sebagai agama. Tetapi bagi saya, system of worship and morality concerning eternal bliss itu baru agama, mengenai akan bahagia kekekalan. Jadi saya punya definisi agama lebih daripada apa yang dikatakan oleh Kant, karena Kant itu tetap adalah sesuatu kepercayaan yang tidak meliputi akan kepercayaan kekekalan. Dia itu menjadi modal atau satu fondasi pembentukan liberalisme di dalam kekristenan. Maka saya sama dia tolak. Itu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Saudara mesti tanya supaya setelah selesai saudara tidak menganggap diri sudah tahu semua, karena apa yang tidak diajarkan di sini masih banyak yang perlu kita selidiki. Silakan. Supaya orang Kristen malu kalau kita moralnya kalah sama mereka. Apa pentingnya? Lu namanya Kristen, di daerah Kristen pencuri lebih banyak dari daerah Konghucu. Daerah Kristen perzinahan jauh lebih banyak dari orang Konghucu. Ya. Kalau kamu punya kebenaran,
tidak melampaui orang Farisi, dan jangan masuk kerajaan surga. Kalimat siapa? Yesus. Meskipun orang Konghucu banyak Farisi, banyak pura-pura, tapi masyarakat yang dipengaruhi Konghucu mempunyai banyak hal yang melebihi daripada masyarakat orang Kristen yang tidak beres. Maka kita mesti melihat diri, kita lihat orang lain. Sambil melihat diri, lihat orang dalam peperangan tidak bisa kalah. Ini kalimat dari Sun Tzu, bukan Konghucu. Sun Tzu tahu. Sun Tzu menulis buku teknik peperangan, strategi peperangan. Sampai hari ini harus dibaca oleh West Point. Tahu West Point? Sekolah militer yang terbesar di dunia harus belajar itu. Karena teknik perang itu semua fasa-fasa luar biasa. Saya tidak tahu kapan saya ngajar Sun Tzu ya. Tapi kalau sudah terus ngajar ini, ngajar itu, sampai saya mati belum selesai. Nanti Sun Tzu-nya saya yang mengajar. Cucu saya yang ngajar. Saudara, kalau you makin belajar, makin sadar dirimu perlu belajar, betul nggak? Nggak habis-habis yang perlu dibelajar, terlalu banyak. Dan banyak yang baik sekali. Makanya banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu tidak mau Kristen. Dia kira dia sudah tahu banyak kok. Apalagi you punya hidup jelek daripada dia. Di Manado ada seorang bilang, ya ini semua Kristen, tapi pinjam uang saya tidak pernah bayar kok. Saya tak Kristen, saya lebih baik dari mereka. Buat apa lu saudara gaji Kristen? Saya bilang, you nanti akan menjadi Kristen lebih baik Kristen begini. You sudah mempunyai kejujuran, ditambah lagi Tuhan Yesus, berapa bagusnya. Masa bisa Kristen suruh mundur kayak begitu? Tidak. Dia mulai pikir-pikir. Maka kita belajar Konghucu bukan supaya kita rasa kita kurang keselamatan, tidak. Tapi kita mengetahui ada orang mendapat wahyu umum pun dia mempunyai kelebihan di mana membuat kita malu kalau kita tidak maju. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Pak, kalau misalnya pernah Bapak juga mengatakan kalau Buddhisme itu tidak percaya dengan Tuhan. Hah? Buddhisme, ya. Karena ada Tuhan tidak ada Tuhan, itu Buddhisme itu akhirnya telah merubah menjadi Buddha dianggap sebagai Tuhan. Orang Buddhisme sama agama Buddhisme sama ajaran Buddhisme itu beda banyak. Sekarang orang Buddhisme pergi menyembah itu Sakyamunis, itu kalau Sakyamunis tahu dia marah loh. Jangan, aku tidak suruh engkau menyembah aku. Engkau harus melatih diri sampai mencapai nirwana. Hapuskan semua nafsu yang ada di hatimu supaya engkau bersih. Itulah engkau menjadi Buddha seperti saya. Jadi Buddhisme sudah beda sama ajaran Buddha aslinya. Dan Buddhisme mengisi gap orang Tionghoa karena apa? Karena di situ manusia mendapatkan setelah mati kemana, kalau berbuat baik balasannya apa, dan setelah mati itu reinkarnasi. Maka kalau sekarang berbuat jelek besok jadi jelek. Kalau sekarang terus potong binatang besok jadi binatang. Ya. Jadi ada orang bilang jangan makan babi, besok jadi babi. Jangan potong ayam, besok jadi ayam. Jangan potong sapi, besok jadi sapi. Dia lagi ngomong, ada anak kecil bilang jangan bunuh orang, besok jadi orang. Itu juga tidak benar, cuma lucu kan. Jadi itu mau mengajar baik, akhirnya kalau begini saya bunuh orang jadi orang lebih bagus loh. Ada pertanyaan lain? Silakan. Selama ini kan kalau pendeta banyak di kehidupannya dilihat orang, tapi seringkali pendeta seringkali hidupnya dilihat oleh orang banyak. Hidup di mana? Kehidupannya dilihat orang banyak. Jadi contoh teladan gitu loh Pak. Pendeta jadi contoh orang banyak. Sudah. Selama ini saya lihat banyak pendeta jatuh dalam harta wanita tata. Bagaimana dengan Konghucu sendiri? Apakah dia tetap bertahan atau pernah jatuh dalam hal itu, Pak? Konghucu tidak jatuh di dalam seks, tidak jatuh di dalam uang sampai mati. Konghucu teladan, betul teladan. Konghucu mengatakan nanti ada kok. Waktu remaja harus tolak seks. Waktu perkasa, memuda, tolak perang, suka berkelahi. Waktu tua, tolak tamak, ingin duit, ingin ini, ingin itu ditolak. When you are young, still teenagers, seks itu pengganggumu. Waktu engkau sudah dewasa, itu kuat, suka tarung sama orang, suka berkelahi, harus engkau tolak. Waktu engkau tua, tolak serakah. Kalau tiga kita tolak, matinya beres. Semua bilang
Lu mau mati beres? Mau ya? Nah, itulah. Jadi Konghucu betul-betul saya sendiri dia tidak terjerat oleh hal-hal itu. Silakan. Falun Gong tidak akan masuk. Falun Gong itu barang bikinan baru, nggak tahu besok jadi apa. Ya, Falun Gong itu tidak ada nilai terlalu besar di dalam seluruh sistem. Mereka itu produksi yang baru abad ke-20. Orangnya yang bikin namanya Li Hongzhi masih ada. Dan dia menggabungkan ini itu menjadi seluruh sistem yang saya kira belum ada nilai yang agak abadi untuk kita pelajari. Tapi Lao Tzu mungkin kita akan bicara. Ini hari ketiga ya. Ya mungkin hari keempat, hari kelima kita bicara sedikit saja, tidak ada waktu. Kalau mau ya kira-kira seluruhnya 200 jam. Nah itu bisa betul-betul pelajari. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Apa ini? Rujiao itu Konfusianisme, Daojiao itu Lao Tzu。孔子跟老子，孔子的教训有变成一种思想，变成一种社会的这个教导，这个叫做儒教。道教itu dari Lao Tzu, tetapi sebenarnya Taoisme sama Lao Tzu itu semua sudah berbeda, sama seperti Buddhisme sama Buddha beda. Karena Lao Tzu punya buku itu Tao Te Ching, tetapi Taoisme yang sekarang itu sama sekali jauh sekali dari Tao Te Ching. Itu ada semacam tahayul di antara orang-orang rakyat yang rendah sekali, kurang pengetahuan, penuh dengan superstition, tahayul dan semua dengan mitos-mitos yang tidak benar. Itu karena dirubah oleh seorang bernamanya Zhang Daoling. Zhang Daoling itu adalah 1600 tahun yang lalu. Sedangkan Lao Tzu 2600 tahun lalu. 2600 tahun yang lalu Lao Tzu tulis Tao Te Ching, itu beres, banyak yang bagus. Di bagian ada beberapa ayat begitu mirip dengan Alkitab, tetapi tetap lainnya. Nanti ada waktu kita tunjukkan. Tetapi 1000 tahun kemudian setelah Lao Tzu mati 1000 tahun, ada seorang memakai nama Tao Te Ching, nama Lao Tzu untuk menipu rakyat bagaimana bisa hidup umur panjang dan sebagainya. Lalu dengan cara gambar hu, tahu gambar hu? Tahu gambar hu yang coret-coret itu loh, yang seperti bahasa Yunani atau apa gitu ya. Terus menggiling itu apa itu sientan ya, bikin tepung itu suruh makan bisa umur panjang. Itu adalah satu agama yang rakyat punya, yang memperalat nama Tao Te. Itu Tao Jiao. Dari Tao Jiao di Minjin Zhongjiao. Nah, lain kali saya undang seorang rekan daripada STEMI untuk mengajar Tao Jiao khusus Minjin Zhongjiao. Dia mempunyai buku mengenai agama Tao, agama Lao Tzu kira-kira 5.000 buku khusus menyelidiki itu. Tapi dia bahasa Kuei ya, yang bisa Kuei coba angkat tangan. Kuei ting Kuei de Qing Qi. Nanti kita adakan pelajaran bahasa Kuei ya, langsung Kuei aja. Tapi Kueimu mungkin ya, kampungan atau tidak tahu lah saya. Di Indonesia banyak yang tidak beres kok. Ada lagi pertanyaan terakhir? Silakan. Faktor langit menurut Konghucu itu satu kondisi, hukum atau pribadi. Yang kedua, Konghucu sering kutip dari orang kuno. Kuno yang paling berpengaruh siapa ya? Zhou Gong yang kemarin bicara itu ya. Tetapi buku-buku yang diperhatikan oleh Konghucu itu adalah Si Jing, I Jing ya. Itu buku-buku yang dia suruh muridnya mesti baca, itu buku syair. Si Jing itu kitab syair. Li itu adalah mengenai tata krama. Jadi Li dari Zhou Gong dan Si Jing mungkin lebih tua dari itu. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, belajarlah banyak kitab tentang syair supaya engkau mengerti bagaimana bertindak dalam hidup. Belajarlah daripada tata krama supaya engkau mempunyai sesuatu kebajikan. Nah, ada satu orang tanya sama anaknya Konghucu. Anak Konghucu juga murid Konghucu. Anak Konghucu namanya apa? Pei, ya, empek ikan gitu ya, Pei, Kong Pei. Anak Konghucu itu waktu Konghucu umur 18 dia nikah. Kalau tidak salah umur 23, 20 berapa ya?
dia melahirkan anaknya. Lalu anak itu umur 50 mati. Dia mati mungkin 20 atau 21 melahirkan dia. Waktu dia 50 mati berarti 71. Kongfucu masih hidup 2 tahun. Kongfucu 7 tua setengah, 73 matinya. Jadi dia mati lebih duluan dari Kongfucu. Lalu ada satu murid tanya kepada anak Kongfucu, papamu ngajar sesuatu kepada kita, apakah dia ngajar khusus sesuatu yang lebih dalam dari kita kepada ibu sendiri? Ditanya gitu loh, ya. Apakah papamu itu memelihara rahasia-rahasia khusus untuk anak EDW yang tidak diajarkan kepada orang lain? Kasih tahu dong. Ya, itu berarti coba dicek Kongfucu diskriminasi nepotisme apa tidak. Ya. Nah dari sini mau tahu kalau Kongfucu itu adil enggak? Waktu ngajarkan biasanya ngajar yang gampang-gampang untuk orang lain, untuk anak sendiri ngajar lebih pintar, anak jadi profesor, yang lain jadi telur pesok. Anaknya jawab gimana? Dia bilang, aku lihat papaku berdiri di situ. Lalu waktu aku lewat, dia tanya, sudah belajar kitab syair? Belum. Kalau kau belum belajar, kau belum bisa pintar. Aku langsung pergi belajar kitab syair. Satu kali lagi saya lewat, papaku berdiri di situ. Ditanya, sudah belajar kitab tata krama? Belum. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak bisa pintar. Aku tetap pergi belajar. Jadi yang diajarkan sama kamu, sama yang diturunkan sama. Mereka baru tahu Kongfucu tidak membela anak, mencintai anak lebih daripada memanja orang lain. Di sini mereka lebih hormat kepada dia. Bagus gak? Kalau kamu anaknya apa? Anak emas, orang lain tanah liat. Ini berlian, itu debu gitu ya. Nggak bisa begitu dong. Ya. Jadi orang agung harus menghadapi anak sendiri, anak orang lain ini ada sama ratanya. Cuma kewajiban engkau membesarkan anak itu adalah satu tugas yang Tuhan berikan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kita teruskan ya. Nah, kenapa saya waktu permulaan ini untuk tanya jawab? Karena semua pelajarannya semua terima. Karena banyak orang yang sudah biasa, suka lambat. Jadi kita kasihan sama dia. Besok nggak boleh lagi ya. Sekarang teori pendidikan. Kongfucu adalah pendidik yang sangat tersohor, dan dia mempengaruhi melalui pendidikan kepada rakyat-rakyat, sehingga bukan hanya mencari sesuatu keuntungan bagi diri sendiri. Kongfucu bukan cari nama, cari kuasa, cari kedudukan tinggi, lalu seumur hidup dia enak, sudah mati selesai. Tidak. Dia mengajar sesuatu sehingga dia sendiri bergengsi, berkedudukan atau berkemuliaan. Itu soal kecil. Tetapi apa yang dia ajarkan bisa mempengaruhi satu bangsa, bisa teruskan dia bersejarah. Itu penting. Besar enggak? Bagus enggak hati? Jadi pendidikan bagi dia itu penting sekali. Nah, kita sudah melihat penerobosan yang paling besar di dalam pendidikan dia, yaitu you jiao wu lei. Di dalam pendidikan tidak ada diskriminasi. Keluarga yang paling miskin kalau pintar, beri kesempatan mereka menjadi pejabat tinggi. Dan pendidikan itu bukan hanya untuk orang dekat, orang-orang siapa saja. Umur tua boleh belajar, umur muda boleh belajar. Jadi sekolahnya Kongfucu itu yang hadir itu adalah orang-orang yang begitu tua, begitu muda, yang beda 50 tahun datang kepada dia, yang beda cuma 3 tahun juga diterima. Nah, Kongfucu tidak diskriminasi waktu dia mengajar semua yang datang kepada dia. Ini pendidikannya. Oke. Apakah tujuan daripada pendidikan? Bagi Kongfucu, ide tertinggi yang akan dicapai oleh pendidikan yang menanamkan prinsip dan mentalitas atau jiwa ren, yaitu jiwa penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan dan penuh dengan pengertian orang lain. Ren itu adalah the highest idea in education. Dan manusia yang berkarakter penuh dengan ren, itulah manusia yang ideal. Kalau seorang manusia ada ren, ada sesuatu karakter yang begitu indah itu, maka orang ini disebut orang sempurna, orang yang sudah jadi orang.
Kalau tidak ada ren, itu dia tidak beda dengan binatang. Jadi pendidikan adalah untuk mentegakkan karakter yang penuh dengan kasih dan kelembutan, kasih dan peri kemanusiaan. Itu. Sedangkan dia tahu kalau semua orang tidak bisa didiskriminasi, tetapi semua orang mutunya itu lain. Jadi untuk mendidik manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang gampang ngerti, ada orang yang tidak gampang ngerti. Maka dia mengatakan belajar itu ada beberapa macam. Ada orang yang lahir sudah tahu sendiri, itu orang paling tinggi. Ada nggak orang begitu? Hah? Jadi tidak usah sekolah, dia ngerti apa, lihat apa, langsung tahu sendiri. Itu orang tinggi. Ini pertama. Kedua, yang belajar mati-matian baru mengerti, orang macam kedua, tingkat kedua. Ketiga, kalau tidak terbentur, tidak kesulitan, tidak gagal total, tidak mau belajar, itu macam ketiga. Keempat, sudah bentur, sudah mati-matian gagal, masih tidak mau belajar, itu bocah. Jadi manusia 4 macam. Ya, coba ditulis ya. Seng er zi zi ze sang ye. Ya, orang yang lahir dan mengertinya. Sebentar ya. Ya. Jadi ini seng er zi zi ze sang ye. Selalu tidak mau bikin beres sebelum saya naik. Mesti sudah sampai sini, mikrom belum buka, ini belum jar. Kenapa gini? Orang tak profesional betul-betul. Ini sudah lahir belum tahu. Seng er zi zi ze sang ye. Ikut. Seng er zi zi ze sang ye. Orang macam kedua adalah xue er zi zi ze. Sudah belajar, baru mengerti. Ci zi. Ini adalah secondary. Orang yang lahir tahu sendiri, secara alamiah bisa belajar sendiri, autodidak, itu orang atas. Orang kalau belajar mati-matian baru tahu, itu orang tingkat kedua. Ketiga, kun er xue zi yu qi zi ye. Sudah berada di dalam kesulitan, terbentur, kesulitan, mengalami kegagalan besar, baru mau belajar. Itu yang ketiga. Kun er bu xiu, sudah dapat kesulitan, sudah gagal dan segalanya, tetap tidak mau belajar. Itu min si wei xia ye. Itu orang yang dia merakyat yang paling bawah, paling rendah. Dan dia mengatakan banyak rakyat itu sebegini. Ya, kalau ini adalah kalimat diterjemahkan sebagai, maka rakyat kebanyakan semua seperti ini, tidak boleh demokrasi. Kalau demokrasi diserahkan kepada rakyat yang tidak belajar, tidak tahu apa-apa, pokoknya angka mereka banyak, mereka boleh memilih, rusak. Ngerti maksud saya? Itu sebab Socrates, Plato, Aristoteles semua tidak setuju demokrasi. Mereka setuju oligarki. Berarti orang bangsawan yang mengerti, yang bisa membedakan, itu yang dikasih hak untuk veto, hak untuk memilih. Tapi kalau rakyat jelata, termasuk budak-budak, semua itu diberikan hak untuk memilih, itu seluruh negara akan kacau balau. Karena mayoritas begitu tidak belajar, tidak tahu, taunya terlalu dangkal. Yang baik kepada dia itu baik, maka dengan kasih uang sedikit saja bisa beli tiket, bisa beli itu suara pilihan. Ini yang terjadi kan? Jadi istilah demokrasi terpimpin itu baik, tapi yang mimpin adil enggak itu? Ya. Itu susah lagi. Nah, ini mengenai politik nanti ya. Nah, di sini ada 4 macam manusia di dalam pendidikan. Seng er zi zi ze sang ye, xue er zi zi ze ci ye. 困扰学之又其次也，困扰不学名师为下也。Mau ikut? 4 macam orang. Kamu macam apa? Hah? Macam kedua dong. Sudah belajar tahu dong.
Jadi maka engkau belajar. Konghucu macam pertama dong, ya. Dia dari sendiri sendiri tahu, lalu dia mengajar, lalu orang tahu. Orang sudah mati-matian, sudah sampai sudah setengah mati masih tidak mau terima pelajaran. Itu orang betul-betul cilaka. Jadi kalau susah mau belajar masih lumayan, sudah susah masih tidak mau belajar, itu terlalu rendah. Ini 4 macam. Oke, kita teruskan. Lalu dia mengatakan kalimat satu yang penting lagi. Di dalam studi harus belajar dan selalu terus-menerus mengulanginya. Jangan kira, ini saya sudah tahu, itu saya sudah tahu. Setelah engkau mempelajari satu, harus engkau mengulangi senantiasa. Mengulangi senantiasa itu pu'i yefu. Bukankah sangat menyenangkan? Ini bahasa kuno, ya tulisnya sama-sama seperti suo. Mesti bacanya ya. You learn something and you repeat always. Isn't that very joyful? It is happiness. It is joyful if you always repeat and always study again what you had already learned. Ini menurut Konghucu. Jadi dia mengatakan manusia itu belajar bukan hanya tahu satu kali, mesti diingat, diulangi, dikerjakan, dibiasakan, ulang. Itu baru masuk otak, masuk hati, masuk hidupmu. Dan akibatnya adalah wen bu zi xin. Wen berarti pelajari ulang yang lama, akhirnya mengakibatkan mengetahui yang baru. Jadi semua yang kau pelajari, engkau terus ulang. Nanti kalau sudah hafal, sudah mengerti, yang baru itu engkau bisa taksir sendiri. Berdasarkan pengetahuan yang lama, engkau akan menjelajah kepada wilayah yang baru. Wenku erzisin. Nah, ini kalimat-kalimat semua terkenal di dalam sejarah Tiongkok ya. Jadi ada 2 macam sukacita. Sukacita pertama, belajar ulang terus, akhirnya makin senang karena ngerti. Kedua, kalau ada kawan yang baik dari tempat yang jauh datang ke rumah kita, kita senang sekali. Nah, ini 2 macam sukacita dari Konghucu. Selanjutnya dia mengatakan belajar dan pikir 2 harus sejajar. Xiu, shi, pingzong. 2 ini sama pentingnya. Kalau belajar sesuatu tidak merenungkan, tidak benar. Kalau selalu mikir-mikir tidak mau belajar, tidak benar. Ada orang yang tidak mau belajar, pikir sendiri, akhirnya sampai mati belum selesai pikirannya. Ada orang belajar tapi tidak mikir, akhirnya cuma hafal teori, tidak ngerti artinya. Begitu ya? Ada nggak? Ada orang kalau dikasih tahu, tak usah kasih tahu. Maksudnya dia tidak mau belajar, maunya pikir sendiri. Udah pikir, nah aku menemukan. Sudah 30 tahun baru menemukan sesuatu yang orang lain belajar 3 menit sudah tahu. Lu buang 30 tahun. Jadi dia bilang, belajar dan pikir dan belajar. Sambil pikir, sambil belajar, sambil pikir. Nah, kalau ilmu pengetahuan di dalam bahasa Tionghoa itu apa? Xiuwen. Ya, ini bukan Konghucu ya. Ini sudah menjadi atau istilah umum, xiuwen. Apa yang disebut pengetahuan yaitu sambil belajar, sambil tanya. Kalau belajar tidak tanya, pengertian terbatas. Kalau tanya tidak belajar, itu hanya menyondorkan diri. Sambil tanya, sambil belajar, sambil tanya. Murid-murid yang paling maju adalah murid yang tanya. Waktu dia tanya, dia mau cari seluk-beluk yang diajarkan masih kurang apa. Nah, dia tanya. Waktu dia tanya, dia menggali lebih banyak dari guru. Betul nggak? Nah, guru yang baik suka ditanya semua. 1, 2, 3. Guru yang sedikit pengetahuan ketakutan ditanya. Betul nggak? Guru yang tidak bisa jawab suka marah. Lu kok tanya terus? Nah, saya tidak berarti guru pasti tahu semua, tapi guru harus tahu lebih daripada apa yang dia ajarkan. Betul nggak? You should know more than what you teach,
and you can supply, you can answer the question outside of your teaching method. Itu penting sekali. Ada satu guru ditanya, huruf Tionghoa berapa banyak? Huruf Tionghoa bukan 26 A, B, C, D, E, F, G, tetapi ada setiap kalimat satu kalimat, satu kata itu satu-satu. Itu berapa banyak? Guru itu tidak bisa jawab, dia bilang, sama seperti rambutmu banyaknya. Banyaknya sama seperti rambutmu. Jadi dia tidak bisa jawab, dia pakai cara nakal. Begitu. Satu lagi guru ditanya, ini apa artinya? Guru bilang, apa gunanya suruh kamu beli kamus? Cari kamus. Masih marah-marah lagi. Saya punya anak waktu umur 3, di sekolah diajar oleh guru Inggris. Ngawur guru. Dia bilang, kalau satu perempuan namanya woman. Baca, woman. Kalau banyak namanya woman. Woman. Dan anak saya pulang, woman. Saya bilang, sini. Apa lu bilang? Ya woman dong. Saya bilang, apa ini? Tak pernah saya dengar woman. Apa maksudnya woman? Satu perempuan woman. Kalau banyak woman. Saya bilang salah. Saya koreksi, betul nggak? Saya koreksi dia. Tapi waktu saya koreksi, side effect-nya apa? Gurunya kena. Saya bilang, ini woman, ini women. Papa ngawur aja, woman kok. Tapi bacanya women. Dia pikir, papa juga nggak ngawur kok. Papa saya kan nggak sembarangan. Dan akhirnya timang-timang, guruku lebih muda ya. Mungkin yang salah guru bukan papa. Dia pergi tanya guru, guru yang banyak ini apa? Women. Dia bilang, mungkin women. Siapa bilang? Apa? Siapa papamu? Stephen Tong. Ke gurunya bilang apa? Dua-dua boleh. Ngawur itu. Dia punya gengsi. Dia punya muka. Jadi, you mau baca woman? Women, ikut papamu. Kalau ikut aku, women. Dua-dua boleh. Anak saya pulang lagi. Pak katanya dua-dua boleh. Saya bilang, enggak ya. Sama women yang benar ya. Sudah, kamu tahu sendiri. Nanti kalau ada ragu-ragu tanya sama papa lagi. Nah, sudah. Guru yang tidak bertanggung jawab begitulah. Satu lagi anak saya laki-laki. Guru mengatakan Jupiter ada berapa satelitnya, berapa? 9. Lalu dia bawa, bilang sama guru, guru bukan 9, tapi adalah 11 atau 12 begitu. Guru bilang, saya dari buku ya, kamu jangan ngawur. Anak itu digertak. Dia SMA 1. Anak saya itu yang laki-laki itu, dia juga tidak mau sembarang digertak ya. Mau sifatnya kayak papanya kok. Dia pulang perpustakaan, saya ambil buku, kasih gurunya. Saya juga cari buku. Satelitnya bukan 9. Buku bilang, iya. Guru bilang, bukuku kuno. Bukumu lebih baru. Jadi kalau Konghucu ada, pasti dia marah sama guru itu, tidak sama anak. Ya, ziwei zi bu ziwei bu zi si zi ye. Ya, di dalam belajar kita mesti mengetahui, belajar sama tanya, belajar sama pikir itu bekerja terus. Ya, lalu dia mengatakan, xiu bu shi ze wang. Kalau seseorang belajar, xiu, tetapi tidak suka memikirkan, akhirnya menjadi apa? Menjadi kosong belaka, menjadi sangat kosong, sangat tidak real. 修而不思则罔，思而不修则殆。Tetapi orang yang mikir sendiri tapi tidak mau belajar terus, akhirnya apa? Akhirnya akan menjadi orang yang tidak ngerti apa-apa. Seperti orang pengertiannya mati, tidak ngerti apa-apa. Maka kalau selalu belajar, xiu er shi xi zi, selalu belajar menerus-terus, dan wen ku zi xin tadi, orang yang terus wen ku zi xin, ya, selalu mempelajari yang lama-lama, akhirnya dengan sendirinya otomatis mengetahui yang baru,
Orang yang begini terus prosesnya, keiwesi, boleh menjadi guru. Ya kalau belajarnya itu ulang-ulang tapi hampir semua mengerti, bisa di dalamnya itu menjadi sesuatu integrasi dan kait satu dengan lain, engkau bisa mengajar orang lain.